warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabi Ngesti Anggarsika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada hari ini bersama rekan saya Bapak Ahmad Rizal, guru IPA dari SMP Negeri 4 Adiwerna. Pada kesempatan kali ini kami akan melangsungkan wawancara atau percakapan prasupervisi. Jadi Bapak Rizal, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan prasupervisi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Tujuannya yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Oke, baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak Rizal. Yang pertama, apa saja tujuan pembelajaran yang akan Bapak Rizal laksanakan nanti? Yang pertama, melalui studi pustaka, murid dapat menjelaskan pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar Ibu. Yang kedua, melalui percobaan yang sederhana saja, murid dapat membedakan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi secara tepat. Iya, baik. Kalau saya lihat dari modul ajar atau RPP yang Bapak buat, salah satu metode pembelajaran yang Bapak pilih adalah metode discovery learning, Bapak. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bisa diceritakan apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Alasan saya menggunakan metode discovery learning karena pendekatan ini mendorong murid untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan konsep-konsep konduksi, konveksi, dan radiasi melalui pengalaman langsung. Dalam hal ini, peserta didik melakukan percobaan atau praktikum sederhana agar mengalami pengalaman langsung untuk dapat membedakan peristiwa apa itu konduksi, konveksi maupun radiasi Ibu. Kemudian dengan menerapkan diferensiasi, pembelajaran dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan murid dan kebutuhan murid seperti itu. Ya, jadi guru IPA nanti akan melaksanakan praktikum tentunya dengan media-media yang ada Bapak media yang digunakan untuk praktikum. Kemudian kaitannya nih dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira diferensiasi apa yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas? Untuk diferensinya yaitu diferensi proses berdasarkan kesiapan awal atau kemampuan murid dengan melakukan asesmen diagnosis kognitif. Saya membagi kelompok menjadi kelompok dasar, menengah, dan kelompok lanjut dari hasil asesmen tadi. Kelompok yang memiliki kesiapan awal dasar akan banyak mendapatkan bimbingan yang lebih dari saya sebagai guru. Berarti sebelum pembelajaran nanti Bapak sudah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dulu ya? Betul Ibu. Kemudian sudah memetakan kelompok siswa berdasarkan kesiapan murid tersebut. Dari hasil asesmennya. Luar biasa ini. Kemudian pada pembelajaran kali ini apa yang akan Bapak kembangkan untuk kemampuan murid? Yang akan saya kembangkan yaitu pertama, kemampuan murid dalam memahami dan membedakan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Dengan mempelajari materi kalor, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contohnya Ibu, perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui kegiatan eksploratif dan percobaan yang sederhana, peserta didik tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar di balik fenomena yang dilakukan ketika percobaan, yang dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis mereka. Luar biasa, berarti tidak hanya kemampuan pengetahuan murid saja, tetapi juga keterampilan. Jadi melalui praktikum itu siswa mengalami pengalaman langsung Bapak Betul. Tidak hanya mempelajari rumus kemudian hanya materi-materi, tetapi dapat menemukan konsep itu sendiri di dalam pengalaman langsung mereka selama praktikum. Betul sekali. Luar biasa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan? Yang pertama diawali dengan saya menampilkan percobaan dulu Ibu, yang sederhana dengan meminta salah satu atau dua murid untuk merasakan apa yang dirasakan ketika memegang pangkal sendok yang ujungnya dipanaskan menggunakan nyala api lilin. Dari kegiatan tersebut diharapkan akan muncul permasalahan dari peserta didik berupa mengapa sih bisa terasa panas sendok itu. Kemudian peserta didik melakukan percobaan mengenai bermacam-macam peristiwa perubahan kalor
kemudian setelah itu mempresentasikan hasil percobaan yang mereka lakukan, dan saling memberi tanggapan antar kelompoknya. Dan terakhir, dapat menambah informasi dari handout dan buku paket, karena itu sebagai tambahan sumber belajar siswa. Ya, baik, luar biasa nggih. Jadi dari praktikum siswa dapat menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang mereka temukan sendiri juga ya. Itu inti dari discovery learning. Baik, kemudian terima kasih ya Bapak. Setelah pembicaraan tadi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, saya menjadi lebih memahami tentang metode dan strategi pembelajaran ya yang akan saya laksanakan. Tentunya saya akan lebih siap untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Oke, kira-kira akan dilaksanakan hari ini juga ya Bapak Rizal ya? Ya. Nanti jam berarti ini sudah siang, kita nanti jam ke-7 ya. Oh iya, akan dilaksanakan jam ke-7-8. Terima kasih Pak Rizal atas percakapan pra-observasi hari ini. Semoga nanti pembelajaran bisa sukses, lancar, dan tercapai tujuan pembelajaran. Baik rekan-rekan, demikian proses percakapan pra-supervisi, dan semoga nanti kita akan kembali lagi Pak Rizal. Siap. Setelah supervisi, kemudian kita akan bercakap-cakap kembali di pasca supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pelajaran pada hari ini, waktunya kita berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Dimulai. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagus. Setelah ini Bapak mau ngecek kehadiran kalian ya. Bapak presensi satu-satu. Ade Adiansah, Afika Atalia, Ahmad Ramad. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita review sejenak ya. Materi yang kemarin yaitu adalah kalon ya. Nah, ada yang masih ingat nggak kalon itu apa? Saya Pak. Oh ya, kita silakan Bang. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Iban. Alhamdulillah, ingat ya. Oke, setelah kalian mereview, kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu perpindahan kalon. Bapak akan menampilkan sebuah peristiwa ya. Perhatikan gambar. Itu ada gambar apa? Yang digambar adalah setrika dan ada bajunya sedang disetrika. Nah, menurut kalian nih ya, baju itu yang setelah disikat jika dipegang dengan tangan itu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Oh iya, silakan Afika. Panas bajunya Pak. Ya. Panas bajunya menempel ke setrika dan setrikanya ke. Betul. Dengan panas Pak, jadinya bajunya itu ikutan panas. Ya, jadi ketika habis setrika bajunya jelas kalau kita pegang ada terasa panas. Gambar ini Bapak akan menyampaikan tujuan belajar pada hari ini ya. Yaitu yang pertama melalui kisah di pustaka kalian dapat menemukan pengertian konduksi, konveksi dan radiasi dengan benar. Kemudian melalui percobaan peserta didik dapat membedakan peristiwa konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, ini Bapak ada sebuah percobaan sederhana. Bapak minta tolong 2 orang. Siapa yang bersedia? Silakan. Ya, Pak dengan Rizky, silakan. Ya. Ini lihat, perhatikan temanmu akan melakukan percobaan sederhana sesuai gambar di layar. Ya. Ada bola lili, kemudian dengan sendok yang dipanaskan. Ya, silakan. Dinyalakan dulu. Dinyalakan lagi. Jadi sesuai gambar yang lilinnya dinyalakan.
Sekarang coba sendoknya taruh di atas api seperti gambar. Ditunggu. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oh iya, silakan Fatan. Kenapa sendoknya panas saat dipanaskan? Kenapa sendok setelah dipanaskan terasa panas? Ada yang bisa bantu menjawab dari pertanyaan Fatan? Iya, silakan Azila. Menurut saya, Ya. berbeda kesan Bapak. Jadi kalau saya sedang memotong sendok, jadi panas. Oke, betul sekali ya. Jadi mengapa sendok terasa panas? Itu karena energi panas dari api itu berpindah ke sendok. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya. Siapa yang terjadi Pak? Oke. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan dari Damar? Kita bisa melakukan dengan cara percobaan. Terima kasih, duduk dulu. Belum kita melakukan percobaan, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Nah, ice breakingnya itu namanya sakit, siku, sekat, dan sikat ya. Jadi siapkan pulpen di tengah satu ya. Berdiri yuk, berdiri. Pelan-pelan aja ya. Ambilnya pelan-pelan saja. Oke. Kalau sudah siap ya, Bapak kasih petunjuk dulu. Kalau Bapak bilang sakit berarti pegang perut. Kalau bilang siku, pegang siku. Kalau Bapak bilang sekat, seperti ini posisinya. Kemudian kalau Bapak bilang sikat, berarti ambil pulpennya. Oke, paham ya? Mulai. Siku, sakit, sikat. Yang dapat pulpen berarti menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum melakukan percobaan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, yaitu kalian akan menemukan pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar, kemudian melakukan percobaan. Nah, ini kita akan melakukan percobaan ya, membedakan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sesuai hasil diagnosis awal yang Bapak lakukan ke kalian ya, yang kemarin, hari ini Bapak akan membentuk sesuai hasil SUMAT asesmen diagnosis awal tersebut ya. Nanti Bapak bentuk 6 kelompok ya. Ini kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 belakang, kelompok 4 belakang, kelompok 5 depan, dan kelompok 6 sebelah kiri. Oke, Bapak akan membagi LKPD.
Yuk dikerjakan. Lelehi. Setelah melakukan percobaan, mengamati ya bagaimana peristiwa yang terjadi, prosesnya bagaimana, apa yang sudah kamu rasakan dari percobaan 1 ya, plastisinya yang lepas dulu yang mana gitu kan. Kemudian percobaan kedua kamu sudah mengamati pergerakan serbuknya bagaimana ya. Kemudian yang terakhir ketika kamu mendekatkan tangan kamu ke lilin yang sudah menyala. Nah, coba silakan perwakilan kelompok untuk mempersonalisasikan hasil praktikumnya ke depan. Kelompoknya siapa? Oh ya, silakan kelompok 6. Yuk, silakan maju ke depan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, Bapak akan memberi penguatan ya. Kalian bisa lihat di layar di depan. Ya. Jadi setelah apa yang kalian percobakan terkait peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, jadi percobaan pertama itu tentang konduksi. Apa itu konduksi? Perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut ya. Kemudian yang kedua terkait konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Dibuktikan ketika percobaan bagaimana? Sudah terlihat bahwa serbuk kayu yang di dalam air itu ikut
gerak ketika airnya dipanaskan. Nah, itu salah satu bentuk perpindahan partikel. Ya, ini ada gambarnya, dilihat ya. Polanya bisa, kalau apinya posisinya di pinggir, itu polanya akan berputar. Kalau posisinya apinya di tengah, nanti berputarnya akan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini ya. Dalam proses konveksi, panas berpindah karena gerakan benda cair atau gas. Dan percobaan yang terakhir yang sudah kamu lakukan, yaitu sudah ada lilin yang dinyalakan, kemudian kamu mendekatkan tangannya, terasa apa? Panas. Itu radiasi. Apa itu radiasi? Perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Kamu tidak nempel di lilinnya, tapi tanganmu terasa apa? Panas. Gitu ya. Nah, sekarang simpulan dari percobaan pada siang hari ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Azila. Berdiri, minta tolong. Ya. Semoga hasil percobaan yang sudah kalian alami bisa lebih memahamkan kalian terkait materi perpindahan kalor ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ada evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Waktu habis sudah 5 menit ya. Silakan dikumpulkan. Kertas yang kedua bagi. Ya. Kita refleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Siapa yang mau merefleksikan apa yang didapat pada pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Sudah, Pak. Kalau ada materi baru lagi, kita praktikum lagi ya, Pak. Oke, baik. Kalau penjelasannya melalui praktikum, saya lebih paham, Pak. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Rizka. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, kalian hebat semua dan sudah sangat aktif sekali. Next, kita akan membahas materi selanjutnya terkait pembelajaran itu ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dede Malik selaku pengajar praktik dan Bapak Ahmad Rizal guru IPA SMP Negeri Pagadilangan. Kita akan melaksanakan proses percakapan pasca observasi nggih. Setelah kemarin sudah dilaksanakan pembelajaran di dalam kelas oleh Bapak Rizal. Bapak Rizal berkenan nggih untuk percakapan hari ini? Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak Rizal. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Oke, setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin, perasaan saya menjadi lega ya, karena saya merasa sudah melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada sebelumnya, yaitu mulai dari perencanaan, langkah pembelajaran serta evaluasinya. Murid juga terlihat antusias dalam pembelajaran tersebut. Jadi luar biasa ya, setelah saya amati ini Bapak Rizal di dalam pembelajaran di kelas, memang saya lihat murid terlihat aktif nih Bapak, antusias, apalagi ini melakukan
observasi praktikum atau percobaan nggih di dalam materi kemarin perpindahan kalor nggih Bapak nggih. Jadi murid-murid tidak hanya membaca materi saja tetapi mendapatkan pengalaman langsung dari hasil percobaan yang mereka lakukan sendiri. Luar biasa ini Bapak Riza. Kemudian menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran sudah bisa tercapai? Oke, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai Ibu. Karena saat pembelajaran murid itu terlihat antusias dalam melakukan kegiatan, percobaan atau praktikum tentang perpindahan kalor. Mereka dapat memahami dan membedakan peristiwa apa itu konduksi, konveksi maupun radiasi, sehingga dapat mengidentifikasi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, murid dapat berkolaborasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ya, luar biasa nggih. Juga saya sudah melihat memang tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai nggih dengan beberapa proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan RPP atau modul ajar yang telah dilakukan. Kemudian menurut Bapak nih, apa yang sudah baik dan kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Hal yang sudah baik ketika pembelajaran kemarin Ibu sudah dilaksanakan secara menyenangkan ya, dan berpusat pada murid. Dengan metode belajar yang dipakai, murid lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya. Saya melakukan kegiatan eksploratif berupa percobaan atau praktikum agar murid itu tidak hanya menghafal rumus, ya, tetapi juga mengalami prinsip-prinsip dasar di balik fenomena perpindahan kalor tersebut yang dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis mereka. Hal yang dirasa perlu diperbaiki dalam pembelajaran kemarin, saya merasa belum memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran diferensiasinya secara maksimal. Ya. Saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif, yang kreatif, dengan media ajar yang lebih bervariatif tentunya. Ya, baik, kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sebenarnya Pak Rizal sudah ada nggih, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses nggih, di mana Bapak sudah mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan awal atau kemampuan murid gitu nggih. Kemudian setelah Bapak tadi menyampaikan kira-kira hal-hal yang perlu ditingkatkan nih, selanjutnya untuk meningkatkan hal tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya akan lakukan Ibu yaitu meningkatkan wawasan saya tentunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik luring maupun daring, seperti pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud, yaitu pelatihan melalui PMM, platform Merdeka Mengajar, dan melihat video-video pembelajaran lewat pencarian Google maupun YouTube. Saya juga akan mengikuti komunitas belajar dengan baik di dalam sekolah maupun luar sekolah, seperti LPMP, untuk saling berbagi praktik baik dan sharing pengalaman dalam pelaksanaan proses pembelajaran seperti itu. Mungkin beberapa materi yang akan dipelajari, salah satunya tadi nggih tentang pembelajaran berdiferensiasi nggih Pak. Betul. Mungkin bisa kalau kemarin tentang kesiapan awal, mungkin nanti selanjutnya bisa mengenai gaya belajar atau minat siswa nggih, proses diferensiasinya. Kemudian kapan ini Pak Rizal akan melaksanakan rencana-rencana tersebut? Mungkin secepatnya ini Bu, dalam waktu 1 bulan ini lah ya. Selanjutnya Pak Rizal juga melaksanakan sendiri, mungkin dia ada beberapa bantuan. Kira-kira siapa saja yang akan Pak Rizal ajak untuk berkolaborasi atau bisa mendukung Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini secara konsisten? Ya, saya mengusahakan sesuai apa yang ada di sekolah, tentunya bisa mendapatkan dari kepala sekolah sebagai pimpinan, dan rekan sejawat dalam proses belajar guru mapel IPA maupun lintas mapel, dan kalau di luar bisa melalui FGMB. Ya, luar biasa nih, ada usaha-usaha ya Bapak untuk belajar baik di mempelajari sendiri di YouTube, PMM, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain nih, baik di dalam di SMP 4 untuk komunitas belajar sudah rutin dilaksanakan nih Bapak Betul sekali. Setiap minggunya guru-guru IPA berkumpul nih, kemudian juga bisa Bapak bisa laksanakan komunitas belajar di luar sekolah seperti MGMP dan yang lainnya. Ya. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Sementara cukup Ibu. Setelah pembicaraan kita ini, pasca observasi, kira-kira perasaan apa yang Pak Rizal rasakan?
Saya merasa senang ya karena mendapatkan refleksi dari Ibu Siska tentunya, serta menemukan beberapa hal baik dari kelebihan hingga apa yang bisa tingkatkan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Rizal, saya tunggu kabar baik berikutnya nggih. Kira-kira tadi 1 bulan Bapak akan melaksanakan beberapa rencana nggih, di antaranya belajar, kemudian akan menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya Pak Rizal bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan harapan kita tadi bersama. Amin. Ya, baik demikian Bapak Dede percakapan pasca observasi yang saya laksanakan dengan Bapak Rizal setelah kemarin Bapak Rizal telah melaksanakan proses pembelajaran. Untuk Bapak Dede, barangkali bisa memberikan penguatan kepada kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, tadi menarik sekali perbincangannya Bu Siska dengan Pak Rizal tadi terkait dengan pasca observasi dari hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Rizal kemarin. Yang luar biasa nih, enak didengar, ini saja juga terus berisi juga menurut saya. Tadi beberapa disampaikan Siska sebagai coach dalam posisi ini, dalam artian melaksanakan coaching dalam pasca observasi ini sudah sangat baik menurut saya. Tadi tujuan juga sudah ada, identifikasi masalah yang dialami oleh Pak Rizal sebagai model pembelajaran atau model dalam pembelajaran tersebut, itu juga sudah muncul identifikasinya sangat luar biasa. Tadi juga Siska mengarahkan Pak Rizal untuk bisa menemukan rencana sendiri, solusi sendiri atas tadi permasalahan yang dialami oleh Pak Rizal dalam selama pembelajaran. Luar biasa. Terus tadi ada juga sudah muncul komitmen dari Pak Rizal oleh Bu Siska ya, dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa tadi. Komitmennya mau dilaksanakan kapan? Nanti Pak Rizal tadi menjawab bulan depan insyaallah gitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi hal yang baik untuk Bu Siska. Dan tadi dari Pak Rizal sendiri saya lihat sangat menguasai, dalam artian menguasai apa yang sudah dilaksanakan dari pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan, itu bisa menyampaikannya dengan sangat rapi, dengan sangat lancar, yang menurut saya, wow, tapi ini benar nih pembelajarannya sudah dilaksanakan. Karena kalau misalnya sudah pembelajaran dilaksanakan betul-betul, akan sulit untuk bisa menjalankan seperti itu, pasti ya. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Rizal dan apa yang menjadi rencana Bu Siska ke depannya akan lebih baik lagi dan bisa terlaksana dengan baik. Semoga bukan hanya pada saat proses CGP saja, ini yang terpenting di sini kan, tindak lanjut dari proses ini bukan berhenti pada CGP, tapi setelah CGP Bu Siska setelah CGP nantinya bisa menularkan kepada rekan pejabat. Yang pasti ini loh proses coaching dalam supervisi akademik. Tidak perlu kepala sekolahnya belajar, nggak apa-apa. Itu kan. Jadi bukan berhenti di sini, tapi bisa ada kelanjutan untuk kedepannya untuk pembelajaran kita, untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian penguatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian percakapan pasca observasi dari kami. Saya Pratingasi Anggarsika, calon guru penggerak angkatan 11, kemudian didampingi oleh pengajar praktik saya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Dede Munalif dan terutama untuk Bapak Ahmad Rizal yang sudah bersedia menjadi guru model dalam kegiatan dari mulai pra observasi hingga pasca observasi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.